good people, Zen. Hari ini aku bareng sama salah satu pakar Wow. perbuncinan Wow. dan sarjana pergengsian Wow. dan merambah ke sarjana perinsecurean, yaitu Wow. jeng 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 jeng. Ya. Mas Ahmad. Halo Mas, Halo. apa kabar? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita diskusi agak sedikit bisa dibilang penting. Iya. Ya, bisa Kan dibilang karena penting kita mau nyalon sebagai anggota dewan ya. sih. Ini udah rapi banget. Ya, rapi Mas. banget. Kita Batik-batik. sudah siap foto di banner-banner. Ya, kita hari ini mau diskusi selain mau promosi kita calon dan juga kita mau diskusi tentang apa Mat? Insecure. Insecure. Wow, insecure. Jadi menurut kamu itu insecure apa? Mat? Secara garis besarnya ya, insecure itu merupakan suatu kondisi di mana minder. Jauh banget. Ya insecure itu minder. Ya, Hmm. minder dan gak percaya diri, Mm-mm. merasa takut dan malu kayak gitu lah ya. Iya, itu bagian dari ciri-ciri orang insecure kan seperti itu. Dan dikumulasikan itu menurut aku itu kurang bersyukur. Lebih simpelnya. Itu kedudukan akhirnya di situ. Itu kedudukan akhir. Kurang bersyukur. Hmm. Nah, dari kamu nih Mat, dari kamu ya ampun, kamu terus dari kamu nih punya pengalaman ya pasti punya lah. Pasti punya. Maksudnya? Apalagi insecure ini sebenarnya ya Ya. permasalahanku sejak dulu sih. Heeh. Sebelum kuliah. Oh, sebelum kuliah. Contohnya Contohnya. aku itu orangnya pemalu. Kayak Mail dulu kan. Mail kan disuruh dagang kan malu-malu ya. Sekarang udah Dua singgit gitu. dua singgit ya. Dulu orangnya pemalu banget. Mm-mm. Nah, mau bergaul sama orang lain aja mikir-mikir bingung. Terus kayak nggak pede sama penampilan diri. Ya. Terus Berarti nggak pede sama penampilan diri, berarti merasa jelek apa ini? itu mungkin permasalahan rata-rata ya orang-orang sepertiku. Terus lanjut. Iya, dulu itu sebenarnya aku itu orang yang ya minderan lah intinya. Mau bergaul aja susah. Terus nyari temen susah. Sebenarnya nggak susah-susah banget sih. Ya tapi cuma beberapa orang maksudnya yang bener-bener deket gitu kan. Iya. Terutama sama orang baru itu kayaknya menjalin suatu komunikasi sama mereka itu susah untuk memulai pembicaraan aja. Mikir-mikir Nyari bingung. topik ya. Nah, nyari topik apa gimana gitu. Apalagi kalau bahas tentang berbicara di depan umum, berbicara di depan kelas atau bicara pidato kayak apa narasi kayak narator kayak apa protokol kayak apa sih? Ya itu, intinya berbicara di depan umum aja sangat susah gitu. Berarti kalau kayak gitu kamu gak bisa omong kosong ya? Karena kalau omong kosong banyak, kalau orang omong kosong itu banyak bicaranya. Iya. Iya, omong kosong ya. Sebenarnya biasa diam-diamnya orang sebenarnya mereka banyak bicara. Biasanya berbicara pada diri sendiri kan. Iya. Kayak orang gila. Iya, naik motor berbicara sendiri lu kok begini sih? Ya elah, lu jadi orang gimana sih kan? Gitu kan. Nah, terus pengalamannya. Terus contoh real yang ada di pas kuliah kayak gimana? ya itu Iya. awal-awal gue jadi ngerasa pengen berubah gitu, ngerasa pengen punya banyak teman, terus merubah sikap diri supaya lebih santai, menerima diri, terus bisa bergaul dengan banyak orang. Iya, Terutama berbicara di depan umum kan, kita kan nggak hanya melatih tentang hard skill kita ya di dunia perkuliahan. Kita bisa ngobeng-ngobeng atau kita bisa ngobeng-ngobeng, bisa mengel-mengel, tapi kita juga harus punya soft skill yang memadai buat kita terjun di dunia permasyarakatan yang sesungguhnya. Gitu. Benar. Itu soft Jadi, skill ya. Karena sadar dengan duniaku yang seperti itu, yang agak kelam. Ya agak sadar dengan duniaku yang agak serba kekurangan. Jadi aku memutuskan untuk banyak-banyak membaca referensi. Oke. Jadi kamu baca referensi dari website atau buku atau nonton video atau nonton apa gimana? Kebanyakan sih video YouTube sih, kayak lihat
cara siapa tuh yang udah meninggal tuh, yang udah meninggal Siapa tuh? milik Microsoft, bukan Microsoft sih, yang keluar dari perkuliahan siapa sih, lupa gua. Ya pokoknya itulah ya. Iya itu. Terus Steve Jobs, Steve Jobs yang pidato Steve Jobs, terus kayak Mario Teguh kayak atau pidato siapa kayak yang mereka yang udah benar-benar ahli dalam dunia pembicaraan itu. Terus ya public speaker gitu ya. Ya public speaker. Terus juga ada beberapa buku juga aku pernah baca. Oh iya, coba buku apa aja mungkin teman-teman yang bisa menjadi referensi sih ya. Pertama ada dari bukunya Dale Carnegie. Yang judulnya Bagaimana Cara Mencari Teman Mempengaruhi Lawan dan Mencari Teman dan Mempengaruhi Lawan. How to Win Friends and Influence People. Nah, itu artinya apa dah? Itu terus ada bukunya dari Ben Raffarani yang judulnya Seni Berbicara juga ada. Terus ada 1001 cara mencari teman itu kan nggak salah tuh karya siapa, pokoknya intinya buku-buku tentang itu sih, seni berbicara gitu. Dengan buku-buku itu ya sedikit demi sedikit karena dicoba praktekkan jadi wah ternyata bener ya teori-teori seperti ini. Ketika kita bener mau mencoba ternyata kita bisa gitu. Pernah nggak sih Mat, kalau misalnya kamu kan ya dari website atau buku-buku ya, itu nggak sejalan sama diri kamu, pernah nggak kayak gitu? Nggak sejalan gimana maksudnya nggak, wah buku ini nggak sesuai nih sama aku, solusi dari buku ini nggak sesuai dari aku, pernah nggak sih? Tangan kayak gitu. Ya, kita kan membaca referensi, terus membaca solusi-solusi dari orang yang sudah berpengalaman tentunya. Jadi kita ya kalau kita sering mencoba, coba aja. Oke. Kan kita kan mendengar saran dari orang lain, itu benar-benar berarti saran dari mereka itu saran terbaik gitu buat orang lain. Dia belum tentu aplikasinya ketika kita menjalankan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sarankan itu nggak sejalan dengan ternyata aku mengaplikasikan cara seperti ini kok nggak efektif. Berarti cara referensi lain coba lagi, pasti ada jalan buat kita untuk menerima cara kita untuk menjadi lebih baik. Oke, aku mau nanya nih, pernah nggak sih kalau kan kamu lagi belajar dalam tahap kayak gitu, merubah sikapmu kayak gitu. Nah, pernah nggak ada pengalaman yang memalukan atau pengalaman yang aneh kayak gitu? Apa ya? Ada sih, Mas Aib diceritain kan? Ya nggak apa-apa kan. Buat pengalaman teman-teman juga, buat teman-teman juga bisa tahu. Pernah juga sih ketika ini salah satu seni dalam pergaulan sih kan, gaya pakaian atau gimana kan biasanya mempengaruhi gitu kan. Benar. Nah, aku membaca terus mencoba mengaplikasikan. Ternyata tak pikir-pikir aplikasi yang aku jalanin itu ternyata berlebihan gitu. Jadi dalam segi pakaian. Sumpama aku mau keluar nih beli apa, tempe kayak atau beli apa, aku pakai kaos, pakai jeans, kemudian pakai apa nih, kemeja gitu. Ini orang mau ngapain? Padahal cuma mau beli kecap atau tempe itu kan. Anggapanku awalnya gini, kita nggak pernah tahu siapa yang akan kita temui ketika kita keluar gitu. Anggapanku awalnya gitu. Tapi kok dipikir-pikir aku terlalu berlebihan dan tidak menganggap diriku ini dengan kesederhanaan gitu. Ternyata cara-cara yang seperti itu berlebihan. Nah itu aku nyadar bahwa aku ngerasa malu gitu malah justru. Ya kan, iya sih, kalau misalnya ketemu doi di jalan pas mau beli tempe, ayo klakson aja. Yuk beli tempe. Hai, Neng, beli tempe bareng yuk. Mau tempe? Kita masak yuk. Aku mau nanya lagi, kalau misalnya kan dari tadi kan dari kamu perkembangannya, terus sampai saat ini perkembangannya yang kamu rasain itu gimana? Ya video ini. Ya dulu kan takut-takut. Kalau di video temen ya ngapa sih kok? Terasa takut sendiri kan. Lihat video sendiri takut ya. Terus tanya lagi nih, kalau misalnya dari pengalaman kamu kan, terus apa sih menurut kamu yang buat rasa insecure itu datang pada diri kita secara universal aja? Ya menganggap diri kita nggak mampu, menganggap diri kita terlalu rendah dari orang lain, terus menganggap diri kita itu serasa selalu di bawah dari orang lain. Menganggap orang lain yang kita pandang, mereka seperti ini, mereka orang kaya, mereka berpenampilan bagus, mereka bergaya kayak seorang orang wah gitu kan. Itu. Dan juga aku nambahin bahwa jangan pernah membandingkan diri kita terhadap orang lain. Nah itu sebenarnya kunci kita adalah mencintai diri sendiri. Iya benar.
kita belajar untuk menerima kesalahan diri, menerima kesalahan apa yang pernah kita lakukan dulu, benar. terus belajar dari kesalahan itu, belajar dari rasa malu, belajar dari rasa kegagalan. Kita mungkin pernah dicemooh, pernah dihina atau apa dengan tampilan kita di depan mereka. Itu pasti. Nah, kita belajar dari itu dan mencoba bangkit, menjalani apa yang kita pelajari baru-baru ini, kemudian mengaplikasikannya kembali. Ya belajar dari kegagalan sih. Habiskan jatah kegagalan kata orang. Mau nanya kayak gini kan, misalnya kita mau berubah nih, dan teman-teman juga pengen berubah dari insecure menjadi lebih baik lagi, menghilangkan rasa insecure kita. Nah, terus tapi dari lingkungan kita itu nggak mendukung kan? Banyak yang kayak gitu. Ya kita memang itu salah satu susahnya kita menghilangkan rasa insecure pada diri kita. Kalau misalnya lingkungan kita itu nggak mendukung, itu menurut kamu solusinya itu gimana? Sebenarnya permasalahan bukan dari diri kita kalau itu kan faktor dari lingkungan gitu kan. Kalau lingkungan maksudnya nggak mendukung itu ya kita berusaha aja sih. Kan kita juga kan sebaiknya kita yang mempengaruhi mereka. Tapi kalau memang lingkungan kita terlalu kuno, lingkungan kita terlalu lingkungan kita nggak menerima pembaruan apa modernisasi atau seperti apa ya. Mereka berada di dalam tempurung yang udah nggak bisa lompat kemana sini, nggak memandang dunia dengan secara luas. Itu bukan kesalahan kita sih sebenarnya menurutku ya. Emang kita salah tempat di lingkungan aja. Berarti kita perlu keluar mencari lingkungan yang baru yang mungkin pas banget buat kita bisa mengembangkan diri kita. Karena kita akan diterima mahal atau murahnya kita pada orang yang tepat yang bisa mengerti kita dari kapasitas kita. Biasa aja. Hablum minallah, hablum minannas. What's down. Itu kata Uus. Oke, Mat. Jadi tadi kan udah banyak banget dari segi apa. Nah, aku mau sekarang nih. Berhubung kamu adalah lulusan Fakultas Sarjana Perbucinan. Teknik percintaan intinya. Percintaan dulu. What the hell. Jadi aku mau nanya. Kalau dalam insecure kamu pernah gak sih dalam hal bucin? Sangat. Jangan ditanya gitu. Contohnya. Karena saya lulusan dalam bidang itu, tentu saya ahli dalam hal perbucinan. Pakar dari segala pakar. Bucin dari segala bucin. Oke. Kalau insecure dari perbucinan ya. Wah, ini sebenarnya aib sih. Takutnya si dia nonton gitu. Wah. Kan jadi pantek. Ya pernah sih. Gimana? Contohnya ngerasa takut kalau itu sebenarnya nggak tahu sih insecure dalam perbucinan itu memandang diri sendiri rendah pada si doi atau gimana maksudnya? Ya dari pengalaman kamu misalnya kamu misalnya si doi terlalu cantik buat kamu. Kayak lagunya itu ya. Bu Jadi Permadani. Gimana tuh? Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Cukup. Suaraku cuy. Udah lanjut. Cukup. Itu merdu sekali rusak dunia. Coba. Lanjut. Itu ketika ketemu doi takut gitu, langsung lari. Itu bentar, itu doi kamu manusia apa setan? Nah itu dia aja bingung. Waduh. Nggak tahu sih, mungkin banyak juga yang pernah rasain seperti itu, tapi menurutku itu bukan insecure tentang itu, tapi itu rasa yang bener-bener udah takdir mungkin ya, gimana ya, nggak bisa dijelasin rasa takut seperti itu bukan insecure. Ya bisa jadi insecure ketika kita wah aku kok gini dia cakep banget, buset aku jelek gitu, anjir. Buset cakep banget ya. Terus dari itulah bisa lebih spesifiknya, contohnya misalnya kamu deketin cewek atau ternyata cowok atau gimana? Oh sorry bro, biasanya cewek yang deketin gua. Karena navigator gua mereka pernah deket. What the hell? Contohnya Mak, contohnya. Contohnya apa ya? Ya itu mungkin ngerasa minder ketika deket dia gitu. Oke. Ya udah, rasa takut aja gimana, serba salah kayak apa-apa kayak
Udah itu Gara-gara aja. apa? Mindernya gara-gara apa? Karena dia Nggak tahu. Nggak tahu. jadi kamu minder itu nggak tahu Insecure nggak ada alasan tuh seperti itu, nggak tahu sebenarnya. asam teman. Gara-gara lu sih. Namanya siapa sih Doi? Aja. itu sebuah is very secret. Oke, in the board. gak apa-apa. Buat Doi Rahmat, selamat musibah. Oke, jadi Mat, aku juga punya pengalaman nih. Kalau misalnya tentang insecure tentang perbucinan duniawi dan manusiawi. Jadi, selama aku pas jadi pelajar, Kau lihat aku peduli? waduh, ya pura-pura aja dulu ya kan, siapa tahu penonton juga Oke. excited banget denger cerita aku kan. Terus jadi aku tuh dulu suka sama cewek. Oh iya gitu. Oke, jadi sumpah, jadi seangkatan. Jadi dia itu pinter. Dan kau bego. Kayak gitu juga. Dulu aku bisa masuk SMA lagi itu berarti aku pintar. Oh enggak, itu jalur bantuan. Masa orang dalam. Orang Jadi dalam. aku dulu suka sama cewek dan dia itu selalu peringkat, dapat peringkat 3 besar. Hmm. Kalau enggak 1 ya 2 ya 3. Gitu. Dan itu bagi aku merasa dia di atas, aku di sini nih, di sini. Ibaratnya dia majian lu pembantu gitu. Gak gitu juga. Ibarat Masa simpel gitu? kan. Ya, tapi gak gitu juga yang lain lah ya. Ya, jadi kayak gitu. Aku merasa bahwa wah, apa aku bisa ya kayak gini? Wah, apa aku bisa dapetin dia? Dia juga manis. Itu kan menurutmu. Yang untuk bagi aku kan manis, dia manis dan Iya, pintar, dan aku iya, mikir, iya. wah apa dia mau ya sama aku? Dan itu salah satu. Pasti tidak gitu kan. Pasti tidak. Ngapain dia? Kalau hasilnya nggak aku ceritain. Nah, jadi sensor. jadi itu salah satu dari insecure. Nah, iya permasalahannya apa? Ya maksudnya bahwa aku itu nggak percaya diri untuk mendekati dia. Karena dia pintar dan kau bego. Bukan bego. Cuma aja peringkat aku belakang. Itu bukan bego, beda. Stupidnya di sensor aja. Waduh. Itu sih dari aku. Kalau misalnya dari kamu tuh, tadi udah bucin. Ada pengalaman nggak Apa? dari kamu? Namanya apa? Pengalaman perbucinan Iya tadi itu. Iya, Udah cukup itu aja sih. Terus dari ini tadi kan udah ngomong tentang kayak gitu. Aku pengen dong solusi. Ya itu solusi tadi itu. Solusinya bahwa kita lebih menerima diri Ya. dan terus belajar tentunya, sama kunci utama yaitu bersyukur. Iya benar. Aku setuju banget sama Udah kamu sih. kalau yang terakhir itu adalah bersyukur. Jangan pernah bandingkan diri kita sama orang lain. Jangan menganggap diri kita itu paling rendah. Rendah dalam hal ini bukan rendah dalam hal ini itu rendah dalam pemikiran kita. Misalnya dia, wah dia kayak gini. Ya intinya yang tadi kita jelasin. Iya, ya, intinya kayak tadi yang kita jelasin. Jangan trauma sama masa lalu. Iya, kayak gitu. Terus yang paling penting itu kita berusaha untuk menjadi manusia yang bersyukur. Kayak gitu. Manusia yang lebih baik, belajar dan terus Belajar. belajar. Aku percaya walaupun itu susah, kalau kita ada niatan, insya Allah pasti akan berhasil. Iya. Semua jalan menuju Roma. Semua jalan menuju Roma. Pasti ada jalan menuju Roma. Iya. Terus, Semua jalan menuju Roma. ya udah. Terus yang terakhir, Mat, Iya. closing statement nih dari pakar Perbucinan nasional. dan lulusan sarjana Sarjana. perbucinan duniawi, manusiawi dan hewani. Ya. Sampai hewani, tumbuhani lah. STP ya. Oh nih, closing statement dari kamu. Apa ya? Gue gak punya closing statement sih. Terus apa? Gue mulu SM. Closing ceremony. Itu. Itu Kan kata-kata terbaik yang berasal dari hati. Iya. Hati gue udah berbicara tuh. tapi nggak gitu juga, Mat. Ini mic keras, Mat. Sumpah, ini mic keras. Masa? Kalau buat genjut iya bisa, Mat. Ya udah. Ya, closing Mungkin statement, Mat. closing statement ya. Kalau mau kok jadi kayak merit itu Iya ya? apa? Kalau kita mau menjadi sesuatu yang lebih baik, tentunya kita harus selalu dan senantiasa belajar menjadi
apa yang kita inginkan. Iya. Kayak yang tadi kita permasalahan dengan insecure. Jadi kita lihat tokoh-tokoh atau siapapun yang awalnya mungkin mereka adalah orang yang insecure, kemudian berubah menjadi orang-orang besar yang bahkan menjadi pakar-pakar yang menguasai bidang psikologis tentang insecure itu sendiri. Iya. Mereka excited, bener gak sih bahasa Inggrisnya? Iya. Excited menjadi pribadi yang lebih baik dan memberi manfaat juga pada orang lain tentang apa yang mereka buat, apa yang mereka hasilkan gitu. Udah itu. Itu sih. Tepuk tangan lah. Ya, suara gua Apresiasi. udah kayak profesor kan. Antara profesor sama nahat kebelet bokar. Kalau dari aku closing statementnya bahwa Untung bikinnya ada kabelnya nih. jadi oke, buat teman-teman yang lagi merasa insecure atau lagi dalam proses merubah insecure, menghilangkan insecure, semangat. Dan saya percaya bahwa insecure itu bukan suatu musibah yang harus kita yang harus kita pikirkan selama apa mati. Lu yang bikin statement tanya gua. Intinya Pokoknya intinya jangan pernah kita menganggap diri kita itu rendah. Itu. Dan kalau kalian lagi insecure, kalau kalian lagi dalam proses insecure, berusaha. Aku percaya bahwa kalian bisa, dan aku percaya juga bahwa kita bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi, oke? oke. Keluar dari zona nyaman kalian dan ubah hidup kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Ini kata-kata beneran nih. Ini kata-kata beneran dari aku. Ini Oke? yang aku nih. Oke. Jangan pikirkan masalah, tapi cari solusi buat masalah itu. That's right, benar. Oke. Hidup itu kita harus enjoy, guys. Iya. Ya. Udah itu aja. Lulus banget. Hidup kita harus enjoy. Oke. Itu aja. Udah itu aja cukup nggak sih? Cukup ya. Kita udah Mungkin mereka sudah terlalu terpesona dengan kegantengan kita. calon. Wali kota Magelang ya. Pilih kita. Oke. Mungkin itu aja dari kita, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jika ada salah kata dari kita berdua, terutama dari pakar ini, I don't know. Dan semoga Tetap cool. tetap hari-hari kalian tetap enjoy dan happy, dan see you for next video and bye.